Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya pada malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perubahan dan sedikit pergeseran waktu. Tentunya insya Allah ini tidak mengurangi sedikit pun semangat dan keistiqomahan kita dalam membaca lembar demi lembar kitab Ta'limul Muta'allim. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Bapak ibu semuanya muslim, wah saya juga muslim. Jadi kalau saya memotivasi bapak ibu untuk belajar, saya juga harus belajar. Kalau bapak ibu belajarnya sama saya 1 jam, maka saya belajarnya harus lebih banyak. Kalau bisa 2 atau 3 jam. Supaya apa yang didapatkan para muta'alim itu lebih banyak lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Dari sejak dalam buayan sampai meninggal dunia. Tidak ada istilah saya sudah lulus pondok, saya sudah S1, saya sudah profesor, saya sudah kepala 7. Tidak ada istilah. Illa kita meninggal dunia, hatta zurtumul maqabir, itu adalah berhentinya kita belajar. Utulubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Kalau perintahnya seandainya ilmu itu ada di negeri Cina, harus kita parani. Harusnya kalau ilmunya lebih dekat, lebih semangat lagi kita, gitu kan. Jangan sampai kita cari yang jauh tapi yang dekat tidak kita datangi. Maksudnya begitu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu itu walaupun sampai negeri Cina. Jadi kalau seandainya ilmu itu adanya cuma di negeri Cina, tetap harus kita parani. Apalagi kalau ilmunya cuma 5 menit dari rumah, itu level wajibnya berapa kali lipat ini Pak? Berlipat-lipat harus diparani kan, gitu. Baik. Sebelumnya kita bermajelis hari Senin. Setiap ba'da maghrib sampai isya, ini para ulama mengistilahkannya al-majlis bainal isya'ain, majelis di antara 2 isya, maksudnya antara maghrib sama isya. Aqaddarullah wa masya'a fa'al. Guru saya Ustadz Arif bin Fuad As-Sofi dan Ustadz Habibi bin Fauzi Al-Attos bikin majelis baru di Pondok At-Taqwa Al-Alawiyah Maguwo. Di setiap Senin ba'dal maghrib sampai jam 8 mengkaji 2 kitab. Satu namanya kitab Sulamut Taufik, yang mana ini kitab membahas tentang ilmu akidah. Karena saya belum pernah baca, jadi saya hadir supaya saya juga belajar. Nanti insya Allah oleh-olehnya saya share ke sini, gitu ya. Terus kemudian yang kedua mengkaji kitab Sabilul Iddikar karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang disampaikan oleh Ustadz Habibi. Ini kitab yang menerangkan tentang proses perjalanan manusia dari diciptakan, masuk alam roh, sampai nanti masuk surga atau neraka. Namanya kitab Sabilul Iddikar. Karena saya belum pernah baca juga, ya akhirnya saya ikut. Nah nanti insya Allah apa yang saya dapat di hari Senin, barangkali ada materi yang munasib dengan materi yang kita bahas ini, nanti insya Allah akan disampaikan. Jadi bapak ibu tidak perlu ke sana, ilmunya tetap sampai sini ya, gitu ya. Tidak perlu ke sana, ilmunya tetap sampai sini. Gua minta izin majelisnya setiap Senin akan kita geser jadi hari Rabu. Kalau bapak ibu sini-sini oke aja lah, hari apapun gas ya. Hari apapun gas. Baik. Yang ketiga, saya menasihati diri, menasihati bapak ibu sekalian untuk meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemarin kita membahas tentang 3 macam ilmu. Ada ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari masing-masing orang. Ini ilmu posisinya seperti makanan pokok. Orang namanya makan makanan pokok ya sehari 2 kali atau 3 kali.
Tidak bisa diwakilkan orang lain. Ustaz Sidik, tolong besok kamu makan nasi 3 hari biar saya tidak perlu makan. Tidak ada gitu istilahnya. Ya saya tetap harus makan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Nah, itulah ilmu akidah, itulah ilmu fikih, itulah ilmu tasawuf atau ilmu hati. Masing-masing kita harus belajar sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan. Antum ajalah yang belajar sholat, saya tidak perlu belajar, wong saya udah yang penting sholat. Oh, tidak bisa. Supaya sholat kita itu kualitasnya semakin bagus, kita tetap harus belajar tentang sholat. Hakadha, ini namanya ilmu yang fardu ain, diwajibkan kepada masing-masing kita. Posisi ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan pokok. Ada ilmu yang fardu kifayah, tidak wajib dipelajari masing-masing orang, cukup sebagian saja, tidak harus semua. Tidak harus setiap waktu dipelajari. Nama ilmu yang ini ilmu yang fardu kifayah, diumpamakan seperti obat. Obat sakit kepala apa Bapak Ibu? Oskadon, Panadol. Kita minum Panadol itu kalau pusing aja atau setiap hari? Pas sakit kepala aja kan. Kalau orang tidak sakit kepala malah minum sehari 3 kali gimana? Malah sakit kepalanya. Nah, seperti itu ilmu yang fardu kifayah, tidak semua wajib belajar. Ibu-ibu tidak perlu belajar tafsir, biar saya saja gitu. Bapak-bapak di sini tidak perlu belajar ilmu usul hadis, sudah biar ustadz-ustadz saja yang belajar ilmu-ilmu begitu. Begitu juga kedokteran, ilmu tentang manajemen bisnis, ilmu tentang pertambangan, ilmu tentang pertanian dan lain sebagainya. Tidak semua harus belajar, cukup sebagian saja. Ketika sudah mencukupi kebutuhan, maka cukup, ya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau dikerjakan sebagian dan cukup, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ada ilmu yang posisinya seperti penyakit, ilmu seperti racun. Ini ilmu sihir misalnya, ilmu perbintangan misalnya, yang digunakan untuk ibarat kata mempelajari zodiak. Ini saya Leo, kalau ketemu sama Aries tidak bisa, ini harus ketemu sama yang apa misalkan gitu lah. Ini kalau pernikahan antara seorang, ini menurut hitungan rasi bintangnya kau tidak cocok. Nah, ini namanya ilmu yang seperti racun, ilmu yang menyebabkan kita syirik kepada Allah, ilmu yang menyebabkan kita tidak meyakini takdir Allah, ilmu yang membuat kita menerka-nerka sesuatu yang seharusnya tidak perlu diterka seperti itu. Itu kan namanya dhonnal jahiliyah, sangkaan-sangkaannya orang jahiliyah. Nah, ilmu ini posisinya seperti racun. Ada bapak-bapak di sini yang rutin konsumsi racun setiap pagi barang 1 teguk? Ada ibu-ibu yang doyan makani racun tikus kan? Tidak ada. Bisa mati kita. Seperti itu tidak boleh juga ini kita belajar ilmu-ilmu racun. Tapi kalau belajarnya ilmu perbintangan, maksudnya ilmu falak, supaya kita mengetahui peredaran matahari, bulan, bintang, untuk menentukan tanggal, hari, tahun, jam, nanti hilalnya keluarnya kapan, menentukan awal bulan. Nah, yang begini boleh, tidak ada masalah, karena tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau akidah seseorang. Wahakadha. Tamam, kita masuk halaman 25 ya. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatas shalah fayajuzu dzalik. Jadi kalau kita belajar ilmu perbintangan tadi itu kok tujuannya supaya kita bisa tahu arah kiblat yang presisi. Kita belajar supaya tahu masuk waktu sholat itu kapan, untuk membantu urusan agama kita. Maka yang semacam ini diperbolehkan, hukumnya boleh, ya juz dipelajari. Wa amma ta'allumu ilmi tib fayajuz. Belajar ilmu kedokteran itu juga hukumnya boleh, hukum asalnya boleh.
Bisa menjadi fardu kifayah kalau orang satu kampung sakit semua tidak ada dokter, maka bagi orang sekampung itu fardu kifayah, harus ada 1-2 yang belajar supaya yang sakit-sakit bisa sembuh. Tapi kalau orang sak kampung sehat semua, ya tidak harus semuanya jadi dokter. Li'annahu sababun minal asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab wa qad tadawan nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ilmu kedokteran ini merupakan salah satu ilmu asbab atau ilmu sebab. Ilmu sebab itu gimana sih? Kan ada namanya hukum kausalitas, Pak ya. Hukum sebab akibat. Orang itu kalau sakit kan mesti ada sebabnya. Oh, dia makan makanan yang tidak bagus. Oh, dia tidak jaga kesehatan. Dia tidak jaga pola makan, tidak jaga pola tidur, tidak jaga pola olahraga. Maka dia sakit. Maka kemudian orang-orang mengidentifikasi ini dengan satu ilmu. Oh, ini sakitnya karena ini, solusinya ini, obatnya ini. Oh, ini bisa minum madu. Oh, ini harus dibekam. Oh, ini harus tusuk jarum sininya. Oh, ini harus diminumi minuman ini atau makanan ini. Nah, ini adalah ilmu sebab yang kalau sebab ini diusahakan, orang akan mendapatkan akibatnya, yaitu kesembuhan. Nabi Muhammad itu ketika sakit tawakal apa berobat, Bapak Ibu? Berobat. Jadi terus ada orang gara-gara habis ngaji kitab Taklimul Muta'alim pulang sakit kepala, wah cenut-cenut, Pak tak beli kios kado, ndak usah. Allah lah yang menyembuhkan aku. Iya, Allah yang menyembuhkan, tapi kita tetap harus nyari obat. Nabi Muhammad itu orang yang paling dekat sama Allah. Kalau Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad yakin yang menyembuhkan itu Allah, tapi beliau mengusahakan sebab kesembuhannya. Beliau berbekam, beliau minum madu dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Jadi tidak ada istilah kok tidak mau ke dokter, Pak, kok tidak mau periksa, Pak, biar Allah yang menyembuhkan saya. Ini repot sudah orang ini. Tetap harus usaha. Hakada. Waqad hukiya anil Imam Syafi'i rahmatullahu alaihi qol al-ilmu ilman, al-ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu ilmani. Ilmu fikih itu berkaitan tentang agama kita, lil adyan, wa ilmu tib, ilmu kesehatan itu berkaitan dengan abdan atau badan kita. Fikih untuk adyan, untuk agama, tib lil abdan, ilmu kesehatan untuk badan kita. Pikiran kita diobati dengan ilmu, hati kita diobati dengan hikmah, badan kita diobati dengan ilmu kedokteran. Gitu kata Imam Syafi'i. Wa amma tafsirul ilmi, ini inti dari pasal nomor 1. Ini kemarin kitab Taklimul Muta'alim berapa pasal, Bapak Ibu? 13 pasal. Pasal pertama ini tentang definisi ilmu. Kemarin kita sudah cerita ke sana kemari. Nah, di paragraf inilah inti dari ilmu janjannya apa gitu. Ilmu itu sebenarnya apa? Dikatakan di sini sama Imam Zarnuji, wa amma tafsirul ilmi, adapun definisi ilmu, fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Ilmu itu adalah suatu sifat yang apabila dimiliki seseorang, maka sesuatu itu menjadi jelas sebagaimana mestinya. Ini mohon maaf, ini tadi malam saya kedatangan tamu. Tamu ini cerita seorang ibu dipoligami sama suaminya. Wah, suaminya seorang ustadz. Wah, subhanallah, ibu ini tidak dikasih nafkah, katanya sih ya, ceritanya gitu ya, nggak dikasih nafkah. Terus ada KDRT juga,
Kemudian rumahnya ibu ini dijual untuk bayar utang suaminya, karena suaminya ini walaupun ustadz tapi pakai kartu kredit, berinteraksi dengan bank dan riba. Rumah ibu itu dijual sudah 2, satu lagi ini rumah tinggal benteng terakhirnya karena juga mau dijual lagi sama suaminya, atau ya udah kalau kamu tidak mau nih rumahnya kita bagi 2. Ini separuh buat kamu, separuh buat istriku satu lagi loh. Ini kayak ruwet juga ini. Ya, cerita panjang tadi malam ibu itu cerita panjang bla 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 bla. Dan saya menganggap bahwa perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Akhirnya saya ini Pak menjelaskan panjang tentang niat pernikahan, seperti apa itu ilmu dalam pernikahan, kewajiban seorang suami kepada istri apa, haknya apa, kewajiban istri kepada suami apa, hak dan kewajiban. Tak jelaskan panjang. Wah, terakhir saya sampaikan, perceraian itu adalah sesuatu yang mubah tapi dibenci oleh Allah itu kalau kasusnya suaminya baik, soleh, istrinya baik, solehah, rumah tangganya rukun. Cuma gara-gara suaminya kepencut sama perempuan lain, dibikinlah sedemikian rupa strategi dan cara supaya rumah tangga ini pisah. Nah, ini perceraian yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah caranya iblis untuk menghancurkan sebuah generasi. Tapi kalau misalkan suaminya ini baik, soleh, alim, lah kok dapat istri yang rewel, ndak karuan, ndak ngerti hak dan kewajibannya, ndak pernah memberikan hak-hak suaminya, akhlaknya ndak bagus, kemudian sisinya ruwet tok, wah dia nusus, wah dia zina, wah harta suami dipakai tidak sebagaimana mestinya, wah ini jadi penyakit dalam satu rumah tangga. Maka diperbolehkan seorang suami menceraikan laki-laki model begini, dan itu tidak termasuk tercela karena tujuan orang menikah itu kan supaya bisa lebih maksimal ibadahnya kepada Allah. Atau seorang perempuan solehah baik ternyata dapat suami lebih jahat dari Fir'aun. Ada orang lebih jahat dari Fir'aun? Susah nyarinya sekarang ini. Tidak ada yang lebih jahat dari Fir'aun. Oh, suaminya pemabuk, suaminya zina, dia tidak dikasih nafkah dohir, tidak dikasih nafkah batin, tidak pernah disentuh sama suaminya, dia digolimi, dia disakiti. Maka Islam punya syariat namanya khulu, di mana seorang istri mengajukan ke pengadilan, menyampaikan kepada hakim bahwa saya didolimi, saya tidak diberi nafkah. Kemudian hakim akan mengislah, mengajari suaminya, ini loh harusnya kamu seperti ini. Kalau tidak mau, maka hakim boleh memerintahkan laki-laki tadi untuk menceraikan istrinya. Itu di dalam syariat ada, namanya syariat khulu. Bahkan mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Muhammad ada kisah tentang suami istri yang sama-sama soleh tapi bercerai. Bahkan cerainya diceritakan di dalam Al-Quran, dan sahabat ini menjadi satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama sahabat itu siapa? Siapa? Halo? Namanya sahabat Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Nabi. Anak angkatnya Nabi, mantan budak, menikah dengan seorang perempuan bangsawan namanya Zainab binti Jahsy. Menikahnya atas perintah Nabi. Awalnya bapaknya nolak, loh mosok anakku wedok bangsawan dilamar karo mantan budak, ayahnya tidak terima. Tapi anak yang solehah Sayyidah Zainab binti Jahsy ini bilang, loh kalian tuh ada masalah apa? Rasulullah memerintahkan kok kalian tidak mau taat. Aku mau kalau itu perintah Rasulullah. Akhirnya dinikahilah Sayyidah Zainab sama Zaid bin Harithah. Tapi ternyata di pertengahan jalan, perbedaan latar belakang, perbedaan frekuensi kalau kata beliau ini, itu menyebabkan satu sama lain jadi tidak nyaman. Setahun, 2 tahun jalan pernikahan, yang satu biasa dengan kultur bangsawan, yang satu biasa dengan kultur budak. Bayangkan, ini
biasa masuk hotel bintang 5, diundang sama pemimpin-pemimpin, sama bupati, diundang sama gubernur, tahu cara berpakaiannya, tahu cara jalan yang baik, tahu cara makan yang baik. Lah kok suaminya kampungan pakai sendal jepit swalo. Nah ini kan menjadi apa? Ketidaknyamanan. Misalkan begitu ya. Lah kemudian setelah merasa tidak nyaman, sekian lama numpuk, Sayyidina Zaid minta izin sama Rasulullah untuk menceraikan istrinya. Tapi Rasulullah bilang, bertakwalah kamu wahai Zaid, tahan dulu itu pernikahanmu, jangan gampang-gampang kamu cerai. Tapi ketika Sayyidina Zaid sudah tidak tahan, akhirnya diceraikan. Dan perceraian itu bukan gara-gara cekcok, bukan gara-gara masalah rumah tangga, bukan gara-gara Sayyidina Zaid dolim, bukan karena Sayyidah Zainab tidak mau memberikan haknya suami, akan tetapi karena tidak sekufu. Itulah makanya kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, namanya nikah itu wajib sekufu. Sekufu agamanya, sekufu akademiknya, sekufu hartanya, sekufu lagi Pak, nasabnya. Kok tidak sekufu bahaya. Ustadz Sidik misalkan, wah anak mau ngelamar Akhwat itu anaknya orang kaya, harapannya nanti setelah anak nikah anak dapat wah ini fasilitas dari orang tuanya bla bla bla. Ternyata ini perempuan untuk kosmetiknya setiap bulan 10 juta. Wah penghasilannya UMR aja tidak sampai. Wah rekoso ini. Suami wajahnya bisa dijadikan keset sama istrinya. Ini yang salah suaminya. Kenapa nikah sama perempuan yang tidak sekufu? Di dalam Islam ada syariat sekufu. Begitu tak jelaskan, oh gitu ya Ustaz. Beliau luar biasa loh, sabar seperti ditujukan sama suaminya 15 tahun. Nunggu anak-anaknya besar-besar, sebenarnya udah pingin ngempet sudah dari dulu, cuma pingin anaknya besar dulu, jangan sampai anaknya bingung atas apa yang terjadi pada orang tuanya. Ya heralah kulihal, maksud saya jamaah yang dirahmati Allah, ilmu adalah sesuatu yang kalau kita sudah paham maka jelaslah sebuah perkara. Oh ternyata urusan perceraian dalam Islam tuh gitu toh aturan main. Tolak tuh artinya apa sih? Oh kayak gitu toh aturan mainnya. Oh A sampai Z-nya yang dicontohkan Rasulullah begitu. Nah itulah ilmu yang dengannya jadi jelas segala sesuatu. Contoh lagi, saya dikasih komputer, laptop mahal, harga 200 juta, dikasih aplikasi yang berbayar, satu tahun bayarnya 10 juta aplikasinya ini. Terus kemudian saya disuruh desain, kira-kira jadi desain apa enggak? Sampai kiamat tak bakal jadi, wong saya enggak tahu ilmunya, betul apa enggak? Tapi kalau yang dikasih itu Ustaz Sidik jadi, karena Ustaz Sidik tahu ilmunya tentang desain. Wah sekarang Bapak Ibu tak kasih kitab kuning, gundul tidak ada harokatnya, tak kasih waktu 5 jam untuk memahami satu halaman isi kitabnya. Loh sampai gundul rambutnya ya tidak paham-paham. Baca yang ada harokatnya aja kadang-kadang belum lancar. Karena baca kitab itu kan butuh ilmunya. Kita mesti belajar ilmu nahwu dulu, belajar ilmu sorof dulu, harus tahu balaghah dulu, dan lain sebagainya. Ada 13 ilmu minimal yang harus kita pelajari sampai kita bisa membaca kitab dengan baik dan benar, sampai kita bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Itu minimal belajar 13 ilmu. Buat belajar satu ilmunya ini kadang-kadang setahun apa 3 tahun belum tentu selesai gitu loh. Nah, ada kisah lagi. Ini tentang ilmu, pokoknya semua tentang ilmu. Semua jelas karena ilmu. Nah, suatu hari ada seorang tukang tambal ban, giginya sakit, lalu datang kemana Pak? Dental care ya, dokter yang ngerti apa ilmu gigi. Nah, terus kemudian datang ke dokter, diobati, diburtret, dikasih tambalan buat gigi itu kan putih kecil, apa namanya? Tambal sementara, ditambal. Dah selesai ditambal, nanya berapa Pak bayarnya? 700.000. Kaget tukang itu, lu kok mahal banget, cuma nambal sekecil ini kok 700.000. Yang mahal ilmunya Pak. Oh, jeh dibayar akhir.
Suatu hari si dokter ini bannya kempes, mampir ke tempat tukang tambal ban. Walhasil sama tukang tambal ban diusir-usir gini, set ditambal, selesai jalan. Berapa Pak? 700.000. Loh kok mahal banget tambal ban? Yang mahal ilmunya Pak. Yang mahal ilmunya. Loh dokternya tidak bisa betulkan sendiri karena tidak punya ilmunya, betul. Yang punya tukang tambal ban. Ada lagi kisah. Seorang spesialis perbaikan kapal, monte apa namanya dia ini? Mekanik ya, seorang mekanik. Ada kapal besar rusak, sudah 1 bulan belum ada yang bisa memperbaiki. Nah, kemudian dipanggillah tadi bapak yang spesialis mekanik kapal, dipanggil, datang, kapal dilihat semuanya, sampai akhirnya dia mendatangi sebuah mesin, dia ngambil palu, ditutup, tuk, nyalakan mesinnya, nyala kapalnya. Akhirnya yang punya kapal bilang, berapa Pak harganya? 200 juta. Ya cuma tuk kok 20 juta, yuk 200 juta yuk apa? Pak, saya menghabiskan usia saya 40 tahun untuk mempelajari A sampai Z-nya kapal, sehingga saya tahu nutuknya di mana, kekuatannya seberapa. Nah, kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak bisa cepat. Sebulan tidak selesai, ngundang mekanik sana sini tidak selesai. Ini profesional tahu ternyata permasalahannya, ditutup tak itu rampung. Nah, disitulah ilmu. Segala sesuatu yang dengannya segala perkara menjadi jelas. Siapa Allah? Kita tidak akan jelas kalau tidak belajar ma'rifatullah, ilmu tentang Allah. Siapa janjane Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh hari ini masih hidup apa sudah mati, Bapak Ibu? Yang mati fisiknya, dikubur jasadnya, akan tetapi Nabi Muhammad masih hidup, rohnya ada di alam barzakh. Ustaz kok bisa bilang gitu? Dalilnya mana? Allah bilang dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup di sisi Allah di alam barzakh dalam keadaan diberi rizki. Lah kalau orang yang mati syahid biasa saja dianggap hidup, bagaimana dengan Nabi Muhammad, pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid? Terus berarti kalau Nabi Muhammad masih hidup, memangnya kenapa Ustaz? Maka Nabi Muhammad dari alam barzahnya bisa menyaksikan apapun yang kita lakukan hari ini. Ini Bapak Ibu majelis kayak gini, di dalam majelis ada sholawat, ini Nabi Muhammad melihat. Nabi Muhammad tahu. Wong ada malaikat yang ditugasi khusus untuk menyampaikan sholawat. Siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat menyampaikan, Fulan Ustadz Siddiq menyampaikan sholawat dan salam kepadamu wahai Rasulullah. Fulan bin Fulan, nah, malaikat bilang gitu, Fulan bin Fulan menyampaikan sholawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad menjawab dan membalas sholawat serta salamnya. Dan kalau orang itu rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang itu dianggap orang yang berbakti kepada orang tua. Loh kok bisa? Karena setiap kita solawat, malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Fulan bin Fulan bersolawat atas engkau. Jadi bapak kita juga diperkenalkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad karena kita rajin solawat. Bapak kita yang sudah meninggal wallahu alam dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, kalau anaknya rajin sholawat, bapaknya ini dikenal Nabi Muhammad, mungkin dapat syafaatnya Nabi. Ala kulli hal. Ngoten nggih? Ilmu itu tadi apa? Sesuatu atau sifat yang dengannya menjadi jelas sebuah perkara. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi
ma'anau'i ilajin. Nah, ilmu itu tadi seperti itu definisinya. Sekarang definisinya fikih. Fikih kan kita sering dengar nih, fikih, ilmu fikih, ilmu agama secara umum itu juga disebut ilmu fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah mengetahui ilmu secara mendalam, disertai dengan pemecahan permasalahan-permasalahannya. Sederhananya gini. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, modelan kayak kita orang awam taunya gitu aja. Tapi para ahli fikih tahu, oh takbiratul ihram itu bisa begini. Bisa begini. Wah, ini masing-masing ada riwayatnya. Yang takbiratul ihramnya begini imam siapa, yang begini imam siapa, madhab Hanafi atau madhab Syafi'i atau madhab Hambali, dalilnya gimana, dari Al-Quran seperti apa, dari hadis sahih seperti apa, hadis do'if yang menguatkan atau hadis do'if yang dikuatkan dengan hadis sahih seperti apa. Nah, itu pekerjaannya orang-orang yang paham fikih. Ahli fikih disebut fuqaha. Ahli fikih disebut fuqaha. Jadi fuqaha ini adalah orang yang punya kapasitas keilmuan sangat tinggi sampai tahu segala sesuatu itu dengan detail. Kalau kita ini kan orang awam, jadi kita belajarnya yang umum-umum saja, tidak perlu sampai dalam-dalam banget, tidak perlu tahu perbedaan madhab, tidak apa-apa, yang penting sholat kita bagus, yang penting sholat kita benar, rukunnya tidak ada yang ditinggal, sunnahnya tahu, kita bisa sholat khusyuk, kita bisa memahami bacaannya. Ora ketang nek kita baca astagfirullah itu minimal kita tahu artinya, kita minta ampun, cukup. Bagi orang awam itu cukup. Tidak perlu sampai jenengan astagfirullah, alif itu harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah adalah ini. Istaf'ala, istaghfara ala wazni istaf'ala. Ista maknahu ala tolab, ghafara maknahu memberikan. Wah, sudah itu urusannya para ulama sudah. Tugas kita cuma tahu astagfirullah artinya ya Allah aku minta ampun, kan gitu. Nah, bagi orang-orang seperti kita belajarnya secara umum saja, tapi kalau para ulama atau fuqaha mereka mempelajari secara lebih dalam lagi. Tamam. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Wa qala mal ilmu illa al-amal lil amali bihi. Mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Ini penutup majelis kita malam hari ini. Tapi ini ilmu yang sangat penting, sangat mahal. Imam Abu Hanifah mengatakan, fikih itu adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Seorang itu mengetahui apa-apa yang baik dan bermanfaat buat dia dan apa-apa yang merugikan dia. Oh, kalau kita mentauhidkan Allah, kita nanti masuk surga. Itu ilmu. Oh, kalau kita berbuat syirik, kita bisa masuk neraka. Itu ilmu. Oh, kalau kita sholawat, kita dapat ampunan. Itu ilmu. Terus kemudian kita sholawat. Oh, orang itu kalau tidak mau sholawat dikatakan sebagai orang paling bakhil, orang paling pelit, maka kemudian dia menghindari. Itu ilmu. Oh, riba itu menyebabkan kita kemudian hancur di dunia dan di akhirat, kemudian kita menghindari riba. Itulah ilmu. Oh, ternyata supaya sholatnya sah, kita harus menghilangkan najis-najis yang ada di dalam tubuh kita. Oh, hadas yang kecil ataupun besar harus dibersihkan supaya sholat kita sempurna, supaya kita dapat pahala. Itu namanya ilmu. Fikih atau ilmu adalah sesuatu
seseorang memahami sesuatu yang bermanfaat untuk dia atau hal yang tidak bermanfaat untuk dia. Contoh, saya ini istilah kata lagi mau belajar ilmu bisnis karena saya mau memulai usaha. Usaha saya bidangnya parfum. Kemudian saya menghabiskan 24 jam di perpustakaan baca buku tentang pertanian. Namanya ini lucu apa konyol? Konyol, ngabiskan waktu mempelajari sesuatu yang tidak berguna buat dia, kan gitu. Kalau saya mau usaha bisnis parfum, ya saya bisa belajar tentang bisnis, tentang penjualan, tentang bagaimana menentukan harga, tentang segmentasi dan lain sebagainya. Jadi belajar tentang sesuatu yang dibutuhkan. Orang itu kalau pinter, dia belajar sesuatu yang dia butuhkan. Orang itu kalau punya ilmu, maka dia akan mempelajari ilmu yang dia butuhkan. Tamam. Dan beliau juga mengatakan mal ilmu illa lil amali bihi. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Ini poinnya penting sekali. Di dalam Islam, orang itu dikatakan berilmu kalau dia mengamalkan ilmunya. Mau membaca 7.800 kitab, tapi kalau tidak mengamalkan sama saja tidak bisa dikatakan berilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak hadir kitab Taklimul Muta'alim majelis. Kemudian dari sini dapat ilmu. Kalau memulai bicara itu pakai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Setelah pulang dipraktekkan. Maka ini namanya orang berilmu, mengamalkan ilmunya. Sedangkan modelan kayak tadi yang ngakunya ustadz tapi mendolimi keluarganya, mendolimi istri dan anaknya, maka sesungguhnya dia tidak bisa dikatakan berilmu. Karena ilmu itu baru dikatakan ilmu kalau sudah diamalkan. Nabi Muhammad bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini adalah orang paling baik sama keluargaku. Ada bapak-bapak bukan alumni pesantren, tapi sayangnya sama istri luar biasa, jungkir balik ngasih nafkah, tidak pernah mendolimi. Ini orang berilmu namanya. Wah, ada yang alumni pesantren, ada yang ngakunya ustadz, tapi mukuli istrinya tanpa sebab yang jelas, jual harta istrinya, boleh. Wah, ini tidak bisa dikatakan berilmu. Walaupun labelnya ustadz, karena tidak mengamalkan ilmunya. Baru disebut ilmu kalau diamalkan. Gimana Mbak itu apa namanya mahfudotnya? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Ilmu kalau tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Ada bapak-bapak beli tanah 1 hektar, sudah ditanami pohon sawit, sudah mengeluarkan operasional banyak buat mupuk, 10 tahun tidak menghasilkan apapun, Mbak. Ini kan namanya buang-buang duit sudah. Itulah orang kalau belajar tapi tidak diamalkan, percuma capeknya, percuma waktunya dikeluarkan. Ada ibu-ibu yang belajar di majelis taklim, menjaga lisan itu penting. Jangan sampai lidah kita menyakiti hati orang lain, itu menyebabkan kita dosa. Pas majelis ustadznya nyampaikan gitu, mantuk-mantuk. Setelah pulang barusan duduk ngulek bumbu belum lembut, tonggo yang lembut sudah 17 orang. Nah, ini namanya ilmunya tidak diamalkan, tidak bisa disebut ilmu. Wal amalu, ini puncaknya ini Pak, puncak poinnya di sini. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Dan orang itu baru dikatakan betul-betul berilmu kalau dia itu dalam mengerjakan sesuatu orientasinya akhirat.
Kalau masih kerja setengah mati, mentok sekedar sing penting aku iso bangun omah ning donya, ini belum bisa dikatakan orang berilmu di dalam Islam. Aku bersedekah, ini nyicil kapling surgaku. Nah, ini namanya orang berilmu. Dia tahu apa yang dia kerjakan hari ini di dunia semuanya adalah tabungan yang nanti akan kita petik di akhirat. Ngakunya ustadz, ngakunya ulama, katanya belajarnya di Timur Tengah 10 tahun, kerja deket-deket sama para pengusaha dan pemerintah supaya dapat duit, memperkaya diri, supaya mobil saya bagus, rumah saya bagus. Tidak ada tujuan dakwah kecuali sekedar untuk memuaskan diri sendiri. Walaupun dia sudah baca 1000 kitab, tidak bisa dibilang ini orang alim. Ngakunya Islam, ngakunya lulusan universitas luar negeri, tapi lisannya suka nyakiti orang muslim, suka nyakiti saudaranya, dan seterusnya, mengkafir-kafirkan saudaranya. Mohon maaf, tidak bisa dikatakan sebagai orang alim. Orang yang betul-betul alim, dia akan melakukan segala sesuatu di dunia untuk apa yang nanti bakal dia panen di akhirat. Ngoten nggih Pak, Ibu. Jadi intinya kalau malam hari ini kita punya pikiran, oh aku tak sholat supaya nanti surgaku semakin indah. Oh aku melayani suami supaya Allah cinta sama aku, dinaikkan lagi derajat surgaku. Oh aku mentaati perintah suami biar bisa masuk surga lewat banyak pintu. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia, yang kita pikirkan di dalam sini dan di dalam sini adalah apa yang nanti bakal kita petik di akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Inilah ilmu sejati. Inilah ilmu sejati. Ini bisa dipahami Bapak Ibu? Jelas nggih? Insya Allah jelas nggih? Nggih. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Monggo.